got so. Hai teman-teman, teman-teman tahu gak apa itu keseimbangan pendapatan nasional? Keseimbangan pendapatan nasional adalah suatu kondisi di mana total produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian penawaran agregat sama persis dengan total permintaan akan barang dan jasa tersebut, permintaan agregat dalam periode tertentu. Selanjutnya, mengapa sih keseimbangan pendapatan nasional itu penting? Jawabannya, stabilitas ekonomi. Ketika perekonomian berada dalam keadaan seimbang, maka inflasi dan pengangguran cenderung terkendali, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan yang stabil menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Efisiensi alokasi sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja dan modal dapat dialokasikan secara efisien. Selanjutnya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional antara lain yaitu 1. Konsumsi, pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. 2. Investasi, pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal mesin, pabrik, dan lain-lain. 3. Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa publik. 4. Ekspor-impor, selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Kira-kira bagaimana sih mencapai keseimbangan pendapatan tersebut? Pemerintah dan Bank Sentral memiliki berbagai kebijakan untuk mencapai keseimbangan, seperti kebijakan fiskal, mengatur tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter, mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Berikutnya ada jenis-jenis keseimbangan pendapatan nasional. 1. Keseimbangan pendapatan nasional dua sektor. Keseimbangan ini hanya memperhitungkan dua pelaku utama dalam perekonomian, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Dalam model ini, pendapatan nasional Y sama dengan jumlah konsumsi C dan investasi I. Rumusnya, I tambah I. Kedua, keseimbangan pendapatan nasional tiga sektor. Model ini menambahkan peran pemerintah sebagai pelaku ketiga. Selain konsumsi dan investasi, pengeluaran pemerintah G juga menjadi komponen penting dalam menentukan keseimbangan. Rumus, Y tambah E tambah G. Ketiga, keseimbangan pendapatan nasional empat sektor. Model yang paling lengkap, memperhitungkan semua pelaku ekonomi, termasuk sektor luar negeri. Selain konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, ekspor neto (EXN) juga menjadi komponen dalam persamaan keseimbangan. Rumus, Y tambah E tambah G tambah XN. Ada juga manfaat-manfaat keseimbangan pendapatan nasional yaitu keseimbangan pendapatan nasional memiliki sejumlah manfaat signifikan bagi suatu negara. Ketika produksi barang dan jasa seimbang dengan permintaan, hal ini menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan kondusif untuk pertumbuhan. Berikut beberapa manfaat utama dari keseimbangan pendapatan nasional. 1. Stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi. Keseimbangan membantu menjaga stabilitas harga dengan mencegah terjadinya inflasi yang terlalu tinggi atau deflasi. Pengurangan pengangguran. Ketika produksi seimbang dengan permintaan, perusahaan cenderung lebih banyak mempekerjakan sehingga mengurangi tingkat pengangguran. 2. Pertumbuhan ekonomi, investasi yang konsisten. Keseimbangan mendorong investasi yang lebih stabil karena perusahaan memiliki keyakinan akan permintaan yang terus ada. Peningkatan produktivitas.
Dengan sumber daya yang dialokasikan secara efisien, produktivitas ekonomi secara keseluruhan dapat meningkat. 3. Peningkatan kesejahteraan, standar hidup yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan akan meningkatkan pendapatan per kapita dan standar hidup masyarakat, distribusi pendapatan yang lebih merata. Kebijakan ekonomi yang tepat dapat membantu memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. 4. Ketahanan ekonomi. Mitigasi risiko. Keseimbangan ekonomi membuat negara lebih siap menghadapi guncangan ekonomi seperti krisis keuangan atau bencana alam. Kesimpulannya, keseimbangan pendapatan nasional merupakan titik di mana total pengeluaran dalam perekonomian sama dengan total pendapatan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa semua sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan tidak ada kecenderungan untuk mengubah tingkat produksi. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih baik menganalisis dinamika ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan serta stabilitas ekonomi.